Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Kalau anak kecil mulai lahir sudah terkena penyakit jantung, apakah itu disebabkan karena orang tuanya, Pak Ustadz? Iya, ini kurang lengkap ya. Jantung ini pendek sekali pertanyaannya. Ya, jantung ini koroner anak kecil atau bengkak jantung kurang lengkap ya. Betul. Tetapi intinya betul Mas Rahman tadi, betul ya? Rahman Manise. Mas Rahman Manise. Pakai Manise. Aduh. Ya, jadi Mas Rahman insya Allah memang betul dari orang tuanya. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan Mas Rahman ini mendengar ya, melihat acara ini saat ini. Mas Rahman, kalau anak kita itu terkena jantung, berarti di antara Mas Rahman dengan istrinya ada marah yang sampai saat anak ini lahir, marah kepada orang tuanya yang belum hilang. Hanya itu. Masih tersimpan gitu. Masih tersimpan di hati. Jadi kalau ingat orang tuanya melakukan itu marah itu muncul lagi istilahnya. Nah, ini Allah memberikan peringatan melalui anak Mas Rahman sehingga diberi penyakit jantung. Itu kemarahan yang tersimpan. Jadi Mas Rahman harus dicari itu Mas Rahman atau istri Mas Rahman. Kalau Mas Rahman atau istri, langsung nanti temuin orang tua yang memang dijengkelin, harus minta maaf. Umpamanya kepada ayah. Ayah, jika selama ini Rahman, ini kalau Mas Rahman ya, jika selama ini Rahman menyimpan marah kepada ayah karena persoalan yang itu, nggak usah dibeberkan karena persoalan itu. Jika Rahman salah di hadapan Allah Ta'ala, hari ini Rahman minta maaf kepada ayah, lillahi ta'ala. Maafin Rahman ya. Nah, cukup tapi dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, kemudian sehari-hari happy aja dengan orang tua, jangan dendam, jangan jengkel lagi. Insya Allah anak Mas Rahman yang jantung pada waktu itu, didoakan terus sama Mas Rahman agar diampuni dosa-dosa Mas Rahman kepada orang tua. Terus, jangan beranggapan setelah anak ini sembuh jantungnya, itu sembuh total. Minimum, kalau saya boleh cerita nih, minimum mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika Mas Rahman, ini jika Mas Rahman loh ya, yang salah ya. Jika Mas Rahman atau istri Mas Rahman ini sering marah kepada orang tuanya, mohon ampun minimum 3 tahun. Minimum itu 3 tahun terus menerus. 3 tahun itu terus menerus diucapkan pada waktu selesai sholat atau selesai sholat sunnah tahajud. Itu mohon ampun ya Allah, jika anak saya terkena penyakit jantung karena saya sering jengkel, emosi, marah kepada ayahku umpamanya, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Nah itu terus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah nanti anaknya itu yang penyakit jantung insya Allah bisa sembuh. Jadi setiap selesai sholat ya Pak Ustadz ya? Kalau langsung minta maaf sama orang tuanya langsung? Boleh. Itu kan baik. Jadi umpamanya lebih baik begini nih, lebih baik dalam kondisi sholat berjamaah. Itu kan lebih baik ya. Kemudian siapa yang mau mengimami Mas Rahman atau ayahnya mengimami silahkan. Nanti selesai sholat berjamaah doa biasa. Selesai doa biasanya kalau ayahnya mau pergi, kalau kita jengkelnya sama ayah, bilang, iya jangan berdiri dulu. Dengan kata-kata yang baik. Ya, lemah lembut ya. Lemah lembut, ya jangan berdiri dulu. Kemudian baru setelah itu dia duduk di depannya ayahnya, baru pegang tangannya. Ayah, nah, itu sebutkan. Jika selama ini Rahman seperti tadi, hari ini Rahman minta maaf kepada ayah, lillahi ta'ala. Nah, itu boleh karena habis sholat. Tapi kalau itu nggak sampai 3 tahun, Pak Ustadz? Kalau itu enggaklah sesekali minta maaf lagi sama ayahnya, sesekali. Tapi doa ini minimum 3 tahun. 3 tahun. Karena ini jantung ini sudah ada intinya di anak. Jadi harus sabar berdoanya. Harus sabar juga. berdoanya, betul. Ya Allah menunggu kesabaran dalam berdoa juga kok. Kalau memang dia ikhlas kemudian dilihat sehari-hari sama ayahnya sudah nggak jengkel nggak ini, insya Allah ditarik kok penyakit jantungnya. Amin. Kalau kedua orang tuanya ini memang sudah tidak ada, Pak
Pak Ustadz? Iya. Tapi sama, sampai 3 tahun juga? Iya sama. Minimal gitu ya? Iya sama. Masa kita habis sholat kemudian orang tua nggak ada, Iya. dikeduk-keduk Iya. kuburannya, kan nggak seperti itu. Catatan dosa kita kan ada pada Allah Ta'ala. Iya. Jadi kita tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Doanya jelas, ya Allah, jika selama ini anak saya kena penyakit jantung disebabkan karena saya sering jengkel kepada ayah saya, umpamanya ayah sudah meninggal ini ya. Jika saya sering jengkel sama ayah saya marah pada ayah saya walaupun saya simpan. Jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Iya, itu diulang terus, diulang terus, diulang. Nah, insya Allah dari sanalah nanti Allah menjawab. Si anak ini, insya Allah, tanpa diapa-apain, ini penyakit jantungnya hilang. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah saya sudah hafal dengan Kasus sunatullah seperti atau kasus seperti itu sudah hafal. Biasanya langsung sembuh. Tapi dengan tetap pakai pengobatan dokter juga tetap Boleh, nggak apa-apa. Pengobatan dokter boleh. Sebenarnya boleh aja sih. seperti ini Pak Ustadz, kalau paru-paru basah, TB paru itu kan dokter tuh selalu bilang tidak boleh putus obat selama 6 bulan. Berarti selama 6 bulan itu tetap harus minum obat dan tetap Boleh, harus nggak berdoa apa-apa. gitu, tetap ya. Tetap, ya. Biasanya kalau doa itu, kalau tahu sudah persoalannya, udah tahu sejak awal, biasanya nih, udah tahu mamanya waktu itu jengkel sama adik, itu ngerti, kemudian senyum, kemudian adiknya diikhlaskan kepada Allah Ta'ala, kemudian Mbak Rika itu nyantai sama adiknya, nggak ada jengkel, nggak ada dendam, itu langsung bisa sembuh loh. Detik itu karena ngerti, sudah ngerti. Nah ini kan prosesnya kan karena Mbak Rika belum pernah ketemu kita, sehingga saya menceritakan biasanya kejengkelan sama adik hilang, ya penyakit langsung hilang. Iya betul. Nah itu kalau memang sebelum itu Mbak Rika sudah nggak jengkel lagi sama adik, ya langsung hilang sebenarnya, insya Allah. Nggak usah nunggu adik minta maaf sebenarnya ya. Nggak nunggu, tapi kan karena waktu itu kan jengkel juga sih. Iya, makanya Momennya didiemin tepat 1 tahun, iya. Masih pelajaran jengkel, adik. Iya, 1 masih- tahun didiamin betul. Aduh, kakak gimana? Ini jadi apa saran tadi untuk Mas Rahman? Jadi dia harus Harus minta maaf jadi harus minta sama maaf orang sama tuanya, kedua orang yaitu tuanya. kemarahan yang disimpan Mas Rahman atau istri kepada orang tuanya. Berdoanya juga harus sabar. Harus sabar, Karena berdoa sampai minimum 3 3 tahun tahun lah. minimal harus sabar. Biasanya sih sama Allah, biasanya sih saya sudah hafal. Biasanya nggak sampai beberapa bulan itu si anak insya Allah ada jantungnya kemajuan sudah membaik. Tapi membaik terus jangan terus kita berhenti, enggak, Tetap terus berdoa ya. terus. Insya supaya nggak Allah muncul seperti lagi. itu. Insya Allah itu nanti munculnya akan sangat jarang. Mudah-mudahan Mas Rahman nonton acara ini dan Amin. bisa memetik pelajaran berharga untuk demi buah hati tercinta, Pak. Iya, benar. Tahu kita ya rasanya gimana kalau anak sakit tuh kayaknya, aduh pengennya kita aja yang Nggak boleh. nggak boleh yang nggak ngomong gitu ya. boleh. Itu doa on Oh namanya. iya. Iya, walaupun doa orang tua on nggak nggak boleh boleh. berarti. Doa seperti itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ya maksudnya? Nggak boleh, Kalau suat- anak sakit lebih baik kita yang sakit itu nggak boleh. Nggak boleh, karena nanti benar-benar dikasih sakit. Dikasih sakit betul. gerutu Malah repot lagi, nanti, ya, lebih repot lagi. Ya Allah, kenapa nggak engkau sembuhkan anak-anak kan butuh saya loh, kan dibolak-balik akhirnya. Iya. Nah itulah manusia.